Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam diskusi santai tapi tetap berbobot. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Sankri. Nah, topik kali ini sering terdengar berat, tapi sebenarnya sangat dekat loh dengan kehidupan kita, terutama bagi ASN, akademisi, dan praktisi teknik. Di sini sudah hadir ya dua narasumber kita. Yang pertama itu ada dosen dari arsitektur ITERA, Bapak Dadang Hartabela. Halo, selamat pagi Bapak Dadang. Selamat pagi Bu Resti, terima kasih. Nah, yang kedua ada dosen dari Teknik Kimia ITERA, Bapak Edwin Rizky Sapitra. Bapak Edwin, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, Bu Resti. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana memahami Sanskrit secara sederhana nih. Kalau harus dijelaskan dengan bahasa sederhana, sebenarnya Sanskrit itu apa ya, Pak? Dan kenapa penting ya untuk kita pahami? Mungkin bisa pendapat dari Bapak Dadang dahulu. Oke, karena background saya arsitektur ya, jadi kalau saya ibaratkan Sankri itu seperti kerangka bangunan, jadi kerangka bangunan sebuah negara. Jadi kalau kerangkanya kuat, maka ruang, wilayah, dan kota juga bisa tumbuh dengan tertib, adil, dan juga tetap menjaga keberagaman. Seperti itu. Wah, begitu ya, Pak. Nah, kalau menurut Bapak Edwin bagaimana ya? Saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Pak Dadang ya. Dari sisi teknik kimia ya dan industri, Sangkri itu memastikan semua proses itu berjalan dengan aman ya. Tanpa administrasi yang rapi, industri bisa tumbuh cepat tapi berisiko tinggi ya. Baik untuk manusia maupun lingkungan. Wah, menarik ya sebetulnya. Berarti bisa kita simpulkan kalau Sanskrit itu bukan sekadar urusan dokumen dan birokrasi saja ya, Pak? Ya, betul, betul sekali. Dampaknya Betul sangat sekali. luas. Baik. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang bagaimana wawasan kebangsaan dan bela negara dalam profesi nih, Pak. Kan seringkali bela negara dipersepsikan identik dengan militer ya, Pak. Sebenarnya bagaimana sih posisi profesi teknik dalam bela negara? Bagaimana Ini menurut Bapak Edwin? Oke, saya yang jawab ya karena ini berkaitan dengan teknik di industri. Bela negara hari ini tuh justru banyak dilakukan di ruang kerja ya. Ketika industri dikelola dengan aman, limbah dikendalikan, dan keselamatan pabrik dijaga, itu sudah bentuk bela negara. Kalau menurut Bapak Dadang sendiri bagaimana ya? Kalau dalam arsitektur dan tata ruang juga sama. Jadi merancang kota juga yang harus manusiawi ya, inklusif serta berkelanjutan. Nah, itu wujud tanggung jawab kebangsaan kita. Wah, ini juga menarik ya, Pak. Jadi profesionalisme itu juga bentuk nasionalisme kan ya? Ya, betul, betul. Nah, selanjutnya kalau kita tarik ke praktik pembangunan nih, Pak, bagaimana Sanskrit benar-benar bekerja di lapangan? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Edwin. Bentar ya Mbak ya, coba saya pikirkan dulu ya. Sangkri itu kan hadir lewat regulasi ya, perizinan, audit, dan juga pengawasan. Idealnya administrasi negara itu tidak boleh menghambat ya, tapi justru mengarahkan industri agar tumbuh sehat dan juga berkelanjutan. Begitu ya, Pak. Apakah sudah ideal ya, Pak? Sulit ya. Sebenarnya arahnya sudah benar ya, tapi konsistensinya yang masih jadi PR besar. Kalau menurut Pak Dadang bagaimana? Kalau di bidang tata ruang juga sama ya. Jadi aturannya itu sudah ada, tapi seringkali implementasinya itu nggak konsisten gitu ya. Pertama antara perencanaan dan pelaksanaan. Kadang kita temukan tidak sama gitu ya, tidak sesuai. Wah, jadi berarti masih ada PR besar ya sepertinya, Pak.
Ya, betul. Masih Nah, baik, kalau kita hidup di era perubahan iklim dan urbanisasi cepat seperti sekarang ini, seberapa adaptif ya sunscreen menghadapi tantangan ini menurut Bapak-Bapak? Mungkin bisa dari Pak Dadang dahulu. Jadi Sankri itu harus mendorong koordinasi lintas sektor ya. Jadi ada banyak masalah lingkungan itu nggak bisa diselesaikan di satu disiplin saja, misalnya di arsitektur saja atau di arsitektur lanskap saja, tapi di semua disiplin ya. Jadi kita sudah mulai menerapkan multi sektor disiplin gitu ya. Berarti intinya harus keseluruhan disiplin saling bekerja sama, begitu ya Pak? Ya, betul. Nah, kalau menurut Pak Edwin bagaimana ya Pak? Sepakat ya apa yang disampaikan oleh Pak Dadang ya. Kolaborasi itu kunci ya. Kunci ya. Teknik, kebijakan, dan administrasi itu harus saling menguatkan ya. Intinya tetap kolaborasi ya. Baik, berarti bisa dibilang ASN ke depan harus lebih berpikir sistematik begitu ya Bapak-Bapak? Betul sekali. Betul sekali Bu Resti. Oke, mungkin sebagai penutup nih dari diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini, apa pesan untuk ASN dan generasi muda yang bisa baik Bapak Dadang atau Pak Edwin bisa sampaikan di forum ini? Mungkin dari Pak Dadang dahulu. Oke, kita harus memahami Sankri itu bukan hanya sebagai aturan yang membebani ya, tapi juga sebagai alat untuk menjaga masa depan bangsa. Wah, menarik ya. Kalau menurut Bapak Edwin? Yang paling utama itu harus menjaga integritas ya. Administrasi negara yang jujur itu ya harus konsisten ya, harus konsisten tetap kita pertahankan ya. Itu merupakan fondasi keselamatan dan keberlanjutan. Nah, bisa dicatat ya, kalau baik dari generasi muda dan untuk ASN, pesan-pesan dari Bapak Edwin dan Pak Dadang. Nah, dari obrolan santai ini, kita bisa belajar bahwa Sanskrit sebenarnya bukan sekadar sistem administratif nih, melainkan wujud nyata bela negara di era modern ini. Nah, sekian. Terima kasih kepada para narasumber dan sobat podcast ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.